pemersatu bangsa, di mana kalian akan mendapatkan asupan-asupan konten yang tidak bermanfaat. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe. Kalau tidak, tangan kalian akan gatal-gatal. Dan enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu transformator dan apa itu motor listrik. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu transformator. Yang pertama adalah transformator atau trafo. Trafo adalah suatu alat yang dapat mengubah taraf suatu tegangan ke taraf tegangan yang lain. Misalnya menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Seperti menurunkan tegangan dari 220 volt AC ke tegangan 12 volt AC dan sebaliknya. Trafo ini sendiri bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang bekerja pada arus bolak-balik. Pada trafo terdiri 3 bagian, yaitu inti besi, lilitan primer, dan lilitan sekunder. Prinsip kerjanya sendiri adalah pada trafo sederhana terdiri dari 2 lilitan primer ataupun lilitan sekunder yang terisolasi pada inti besi, yang dimana pada kumparan primer yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik. Fluktuasi pada medan magnet yang terjadi pada lilitan primer akan menginduksi GGL pada kumparan sekunder, maka terjadilah pengubahan taraf suatu tegangan, baik itu dari tegangan tinggi ke tegangan rendah maupun dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Adapun pada inti besi adalah kumpulan lempengan besi yang diisolasi berlapis-lapis untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dan juga untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Adapun jenis transformator sendiri ada 2 jenis, yaitu yang pertama trafo step up dan yang kedua trafo step down, yang dimana trafo step up ini sendiri untuk menaikkan tegangan dengan cara memperbanyak tegangan pada lilitan sekunder karena sebagai outputnya, sedangkan pada step down untuk menurunkan tegangan dengan cara memperbanyak lilitan pada lilitan primer. Selanjutnya adalah motor listrik. Motor listrik adalah alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak ataupun energi mekanik. Untuk mengubah energi tersebut terdapat sebuah cara. Cara umumnya, motor listrik pada dasarnya bekerja berdasarkan gaya Lorentz yang terjadi pada komponen motor listrik. Apabila kawat penghantar dengan panjang tertentu yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan di daerah yang dipengaruhi oleh kuat medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Dengan cara kerjanya secara rinci, yaitu pada motor listrik terdapat 2 komponen utama, yaitu stator dan rotor. Rotor merupakan kumpulan lilitan kawat, sedangkan stator adalah alat yang dapat menghasilkan medan magnet. Ketika rotor dialiri oleh arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenai, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja dengan cara gaya. Kita perhatikan pada kawat sebelah kiri. Arus mengalir pada kawat yang terdapat pada medan magnet, ia dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang mengarah ke atas. Sedangkan pada sebelah kanan, arus mengalir ke arah bawah atau berlawanan dengan yang sebelumnya. Jika kedua gaya tersebut digabungkan, akan membuat rotor menjadi berputar dan terjadi berulang-ulang. Gaya putar yang dihasilkan oleh rotor listrik oleh motor listrik dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Adapun komponen-komponen motor listrik yaitu sama stator sebagai pembangkit medan magnet di area motor, di area rotor, dan yang kedua adalah rotor, hampir sama seperti stator, tetapi rotor coil adalah sebuah lilitan tembaga yang bersifat dinamis.
Yang ketiga yaitu main shaft, tempat untuk menempel beberapa komponen lainnya. Yang keempat yaitu motor housing, yaitu pelindung semua komponen motor listrik. Dan yang kelima itu brush, berfungsi untuk menempel pada rotor kecil yang terletak di ujung rotor utama. Lalu gesekan terjadi akan didukung pegas untuk menekan brush. Yang keenam yaitu bearing, sebagai bantalan agar putaran berjalan dengan mulus. Dan yang terakhir adalah drive pulley, untuk mengirim putaran motor ke komponen lainnya. Pada motor listrik itu sendiri terdapat dua macam jenis motor listrik, yaitu yang pertama adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan yang kedua adalah motor arus searah atau DC. Pada motor arus bolak-balik atau AC dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron, dan pada bagian asinkron itu dibagi lagi menjadi satu fasa dan tiga fasa. Sedangkan pada motor arus searah atau DC dibagi menjadi dua, yaitu separately excited dan self excited, di mana self excited ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu seri, campuran, dan shunt. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika kekurangan. Kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.